Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Purwanti, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut video pembelajaran melalui home visit dengan kelompok belajar. Jangan takut melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Langkahmu sudah terlalu jauh untuk menyerah. Tetap rendah hati, biarlah Tuhan yang meninggikan. Untuk Indonesia negeriku, ini untukmu. Jangan tanya apa yang negeriku berikan untukmu, tapi tanyakanlah apa yang telah kau berikan untuk negerimu. Kita mampu berikan apapun itu, tak perlu mewah, cukup berikan sesuai kemampuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, home visit tetap kita lakukan. Tetap semangat belajar di tengah pandemi. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh April ya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih April karena sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Anak-anak, kita lihat hari ini juga sudah lengkap. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan home visit kelompok belajar. Anak-anakku semua, walaupun di tengah pandemi yang seperti ini, anak-anak harus tetap semangat dalam belajar. Kita tidak bisa melakukan pembelajaran di sekolah, namun kita bisa melakukan pembelajaran secara daring dan juga kelompok belajar seperti ini. Anak-anakku semua, hari ini kita belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, alat gerak hewan avertebrata dan fungsinya. Yang kedua adalah gambar cerita. Tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar hewan avertebrata, anak-anak dapat menganalisis alat gerak pada hewan avertebrata dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar hewan avertebrata, anak-anak dapat menghubungkan alat gerak dan fungsinya pada hewan avertebrata dengan tepat. Yang ketiga, setelah anak-anak melakukan kegiatan penugasan, maka anak-anak dapat membuat model sederhana alat gerak hewan avertebrata dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar cerita yang telah dibuat, anak-anak nanti dapat menyusun dan merangkai sebuah cerita dari gambar cerita yang telah dibuat secara lisan dengan percaya diri. Dan yang terakhir, setelah anak-anak melakukan kegiatan penugasan, anak-anak dapat membuat gambar cerita sesuai rangkaian cerita dengan benar. Nah, anak-anakku semua, pada pertemuan kemarin
kita sudah belajar tentang hewan vertebrata. Siapakah yang masih ingat apakah pengertian dari hewan vertebrata? Saya, Bu. Iya, Aurel. Pengertian dari hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ya, tepat sekali. Jadi hewan vertebrata itu merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Setelah ini anak-anak akan menerima kartu gambar dari Bu Guru. Coba sekarang anak-anak amati dari dua kartu gambar yang sudah diterima. Kita sudah belajar tentang hewan vertebrata. Sekarang dari kartu gambar yang sudah diterima, sekarang coba manakah yang termasuk hewan vertebrata? Coba ditempel di depan. Mulai dari Tiara. April. Dari kartu gambar yang sudah Nana terima, yang termasuk hewan vertebrata adalah kuda, kucing, sapi, kelinci, kambing, ikan. Coba sekarang diamati kartu gambar yang satunya, tinggal satu. Viera, gambar apa? Bulan. April? Kalau jengking. Rabeksa? Siput. Hafid? Cace. Aurel? Capung. Janeta? Kupu-kupu. Nah, dari semua gambar itu merupakan contoh hewan vertebrata yang akan kita pelajari hari ini. Coba sekarang ditempel di kolom hewan vertebrata. Mulai dari Vera. Dari contoh-contoh hewan vertebrata ini bisa kita temukan pengertian dari hewan vertebrata. Pengertian dari hewan vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Coba anak-anak amati kembali. Bagaimana ciri-ciri dari hewan vertebrata ini? Saya, Bu. Ya, Viera. Ciri-ciri hewan vertebrata adalah tidak memiliki tulang belakang dan ada yang berjalan menggunakan otot perut. Ada yang bergerak menggunakan otot perut. Contohnya hewan apa, Viera? Siput. Nah, anak-anak, ini yang akan kita pelajari hari ini. Organ gerak hewan vertebrata. Untuk mempelajarinya, maka anak-anak akan menerima LKPD dalam menentukan alat gerak hewan vertebrata dan fungsinya. Kemudian, anak-anak juga akan membuat model gambar wayang
atau wayang gambar untuk hewan avertebrata, siput, dan kupu-kupu. Anak-anak membentuk tim terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD sudah ada, ya. Dan juga untuk membuat model organ geraknya, kemarin Bu Guru juga sudah mengirimkan video tutorialnya di grup WA kita. Anak-anak sudah melihat videonya? Sudah tahu cara membuatnya? Sudah. Kita laksanakan sekarang ya. Kita bentuk tim terlebih dahulu, tim cerdas sama tim cerdik. Ayo kita bahannya kemarin sudah disiapkan sama anak-anak ya. Alhamdulillah anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD dan juga membuat gambar wayang organ gerak hewan avertebrata, yaitu siput dan kupu-kupu. Nah, sekarang anak-anak presentasikan. Salah satu dari anggota tim mewakili untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari tim cerdik diwakili oleh siapa? Ya, April. Lalu dari tim cerdas? Ya, diwakili oleh Zaneta. Sekarang kita mulai dari tim cerdik terlebih dahulu. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya April mewakili dari tim cerdik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
tentang alat gerak hewan dan juga alat gerak hewan avertebrata dan juga fungsinya. Gambar pertama merupakan gambar semut. Alat gerak semut adalah kaki. Fungsi dari kaki untuk semut adalah untuk berjalan. Gambar dua adalah kupu-kupu. Fungsi alat gerak dari kupu-kupu adalah sayap. Fungsi dari sayap adalah untuk terbang. Gambar ketiga adalah siput. Alat gerak dari siput adalah otot perut. Fungsinya adalah untuk berjalan menggantikan kaki. Gambar keempat merupakan gambar belalang. Alat gerak dari belalang adalah kaki dan sayap. Fungsi dari kaki pada belalang adalah untuk mengejar dan juga sayap untuk terbang. Tim kami membuat model gerak alat hewan siput. Siput menggunakan otot perutnya untuk berjalan. Demikian presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih April karena sudah mewakili dari tim cerdik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sama-sama Bu. Sekarang dari tim cerdas diwakili oleh Zaneta. Silakan Zaneta mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-temanku semuanya. Pagi. Saya Zaneta mewakili tim cerdas akan mempresentasikan mengenai alat gerak hewan avertebrata dan fungsinya. Baiklah, mari kita mulai presentasi kali ini. Hewan yang di gambar pertama ada hewan semut. Hewan semut ini memiliki alat gerak yaitu kaki. Fungsinya untuk berjalan. Di gambar kedua terdapat gambar hewan avertebrata yaitu kupu-kupu. Alat gerak hewan ini adalah sayap. Fungsinya untuk terbang. Di gambar ketiga ada hewan siput. Hewan siput ini memiliki alat gerak yaitu otot perut. Fungsinya untuk berjalan menggantikan kaki. Yang keempat ada gambar hewan belalang. Hewan belalang ini memiliki alat gerak kaki dan sayap. Kaki untuk melompat dan sayap untuk terbang. Kami membuat model gerak hewan kupu-kupu. Hewan kupu-kupu ini memiliki alat gerak yaitu sayap dan fungsinya adalah untuk terbang. Terima kasih Zaneta sudah mewakili tim cerdas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan proyek kita, mengerjakan LKPD, dan juga membuat gambar wayang organ gerak hewan avertebrata, yaitu siput dan kupu-kupu. Setelah ini dikumpulkan ya ke Bu Guru. Nah, anak-anak, bagaimana jika siput ataupun kupu-kupu itu kita gambar? Nah, pasti bisa menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah,
Setelah ini anak-anak coba amati video pembelajaran tentang materi gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita yaitu gambar ilustrasi. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat sketsa. Dan yang ketiga, mewarnai gambar. Nah, inilah gambar, pengertian dari gambar cerita. Gambar cerita yaitu serangkaian gambar atau sebuah gambar yang di dalamnya nanti bisa mengungkapkan sebuah cerita. Contohnya gambar cerita tadi adalah gambar ilustrasi. Langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi adalah yang pertama, anak-anak harus menentukan temanya terlebih dahulu. Yang kedua, membuat sketsa. Ya, membuat sketsanya dengan menggunakan pensil di buku gambar ataupun di kertas. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah selesai melakukan sketsa, anak-anak melakukan pewarnaan untuk finishing atau hasil akhir. Sekarang anak-anak akan menerima LKPD tentang materi gambar cerita. Di situ sudah ada langkah-langkahnya. Silakan dikerjakan secara mandiri, tidak berkelompok seperti materi IPA tadi. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan nomor absennya ya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD materi gambar cerita. Sekarang presentasikan hasil pekerjaannya. Dimulai dari Zaneta. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Saya Zaneta. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai gambar cerita bertema hewan vertebrata dan avertebrata. Di gambar cerita yang saya buat, saya memilih tema hewan vertebrata, yaitu hewan ayam. Baiklah, saya mulai presentasi saya kali ini. Di gambar pertama terdapat gambar ayam yang bertelur dan mengerami telurnya kurang lebih selama 21 hari. Selanjutnya di gambar kedua terdapat gambar ayam yang setelah 21 hari telur ayam ada yang menetas, tetapi induk ayam masih tetap mengerami beberapa telur yang belum menetas. Di sini bisa kita lihat beberapa telur ada yang belum menetas dan ada telur juga yang sudah menetas. Selanjutnya di gambar ketiga terdapat gambar induk ayam yang mengajak anak-anaknya bermain dan ayam selalu menjaga anak-anaknya. Di gambar keempat terdapat gambar ayam yang anak-anak ayam yang sudah bertumbuh besar, tetapi induk ayam ini masih menyayangi dan menjaga mereka dalam situasi dan kondisi apapun. Di gambar ketiga dan keempat ini ada kemiripan, tetapi di gambar keempat anak ayam ini sudah mulai bertumbuh besar. Demikian presentasi saya kali ini. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Viera. Selamat pagi teman-teman.
hari ini saya akan mempresentasikan sebuah gambar cerita. Ada 2 ekor ayam dan anak-anaknya yang sedang berkeliling di taman untuk mencari makanan yang bisa mereka makan. Makanan ayam banyak macamnya, tentunya buah-buahan, biji-bijian, dan serangga. Ayam juga bertemu biak dengan cara bertelur. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugas dengan baik dan juga sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Untuk memantapkan materi kita hari ini, sekarang kita mengerjakan evaluasi terlebih dahulu dalam bentuk kuisis. Aneta, Aurel, Tiara, Hafid, Nafisa, April. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan evaluasi. Untuk kegiatan hari ini yang kalian anggap paling menarik, kegiatan apa ya? Saya Bu. Ya, April. Kegiatan yang menarik pada pembelajaran hari ini adalah membuat model gerak hewan avertebrata. Ya. Kemudian kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini apa saja? Saya Bu. Ya, Hafid. Alat gerak hewan avertebrata dan fungsinya. Contohnya, alat gerak siput adalah otot perut yang fungsinya untuk berjalan. Ya. Kemudian apa lagi? Saya Bu. Ya, Radeksa. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau rangkuman gambar yang mengandung sebuah cerita. Itulah yang bisa kita simpulkan pada kegiatan hari ini. Anak-anak, walaupun kita hanya bisa melakukan home visit dengan kelompok belajar seperti ini, Bu Guru berharap anak-anak tetap semangat dalam
belajar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Jaga kesehatan kalian. Ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu. Bu Guru minta tolong Ada Hafid untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baiklah teman-teman, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah belajar dan berjuang, karena hanya dengan itulah kita akan dikenang oleh dunia. Hiduplah seolah engkau mati besok, tapi belajarlah seolah engkau hidup selamanya.